teman-teman hebat, selamat bergabung dan selamat menyaksikan podcast perdana Unite Inspiration Talk Encouragement. Nah, Unite adalah podcast berseri mengangkat tema-tema inspiratif, obrolan yang mencerahkan dan juga motivasi dari kanal YouTube Universitas Airlangga. Nah, Unite sendiri sesuai namanya adalah siniar atau podcast yang menyatukan baik itu dari sivitas akademika, alumni, orang tua, mahasiswa, serta komunitas umum yang secara khusus diundang dengan secara kualitas profilnya yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Unite hadir sebagai tayangan yang menyajikan pengalaman, pandangan, opini, dan pesan-pesan yang senada dengan tagline Universitas Airlangga Hebat. Dan pastinya nih, informasi positif yang membagikan semangat, harapan, dan ide-ide inovatif dalam kerangka Smart University. Dan selamat menyaksikan! Teman-teman hebat, selamat pagi untuk waktu Indonesia dan selamat sore, selamat malam untuk tamu kita hari ini, Ibu Ari yang saat ini sedang berada di US nih. Jadi mungkin para pendengar pada bertanya-tanya ya, kesempatan kali ini kita ini akan mengobrol bersama dengan Ibu Ari sebagai salah satu alumni kebanggaan Universitas Airlangga. Mungkin sebelum kita benar-benar memulai podcast kita hari ini, perkenalan terlebih dahulu. Saya Yasmin Elisia dan saya ditemani oleh rekan saya Nika Kaya yang akan menemani teman-teman hebat sekalian di podcast episode kali ini. Dan di penghujung hari ini kita kedatangan salah satu alumni yang pastinya hebat juga. Salah satu alumni UNER yang memiliki segudang prestasi semasa kuliahnya bahkan hingga saat ini. Beliau adalah Ibu Ari Sufianti. Nah, sebelum kita memulai sharing-sharing bareng Ibu Ari ini, saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Ari ini. Nah, semasa kuliahnya nih, Ibu Ari merupakan mahasiswi jurusan ilmu komunikasi yang memiliki minat di bidang jurnalistik, broadcasting, dan juga marketing. Wow. Dan fakta yang mencengangkan nih ya teman-teman hebat sekalian, beliau dulunya aktif di beberapa UKM, diantaranya itu ada UKM Airlangga Bridge Club, juga teater, dan juga ada radio kampus. Dan yang sangat mencengangkan nih teman-teman, beliau juga aktif di UKM pencaksilat perisai diri. Wow, keren banget nih pastinya alumni UNER satu ini. Dan dia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya pernah mengikuti turnamen bridge tingkat nasional dan menjadi mahasiswa teladan pada tahun 1996. Nah, sebelum menempuh karirnya di Apple saat ini nih, beliau juga pernah magang di salah satu koran ataupun media di surat kabar di Australia dan saat ini berkarir di Apple Inc. sebagai UI dan UX producer. Waduh, keren banget ya Yasmin ya, salah satu narasumber kita pagi hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita sapa-sapa ya. Halo Ibu Ari. Halo, selamat pagi, selamat malam di sini. Iya, selamat pagi di Indonesia Ibu. Iya. Mungkin bagaimana kabarnya Bu dari Ibu sendiri Bu? Kabarnya baik, sehat walafiat ya, alhamdulillah. Walaupun ini masa pandemi, kita tapi di sini itu saya dan anak-anak mengikuti protokol kesehatan yang udah dicanangkan pemerintah setempat dan tetap membantu local community juga. Selain itu tetap kita kalau sebisa mungkin ya aktif walaupun nggak bisa in person lagi, tapi kita juga punya banyak kegiatan sebenarnya langsung dengan guru-guru dan juga teman-teman sekolahnya lewat online. Oke, begitu ya. Jadi jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman hebat sekaliannya. Ada memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, biar nggak lama-lama, mungkin teman-teman hebat sekalian sudah pada penasaran nih tentang Ibu Ari sendiri. Mungkin kita bisa langsung mulai ya, Yasmin ya? Iya, langsung aja karena hari ini kita bakal sharing ilmu dan experience dari Bu Ari langsung ya. Mungkin bakal ada beberapa pertanyaan nih Bu, banyak nih sebenarnya. Mungkin kita mulai dari yang pertama, yang paling basic ini pasti yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi Ibu Ari untuk berkarir di luar negeri? Silahkan Ibu Ari. Gimana ya, memang itu cita-cita sejak kecil ya. Believe it or not, waktu saya umur berapa ya, 5 tahun, cita-cita saya itu sudah, saya ingin sekali bisa ngomong atau mengetahui bahasa-bahasa lainnya, bukan cuma Jawa dan Indonesia. Dan bukan hanya bahasa internasional, tapi juga bahasa lokal lainnya.
gitu. Kebetulan nenek saya itu guru bahasa Inggris dan guru TOEFL, IELTS juga. Jadi itu salah satu yang memicu saya. Kemudian sejak kecil memang kebetulan orang tua saya juga sering tugas di luar negeri. Ibu saya dapat beasiswa ke Australia dan ke Inggris. Jadi kemudian kayak I want to go there. I want to live there. Like bukan cuma hanya karena ngelihat Baywatch ya, acara Baywatch. Zaman kalau nggak tahu Baywatch, yang tahu Baywatch itu berarti seumuran saya. Itu yang salah satu yang memotivasi. Selain itu saya juga kepingin sekali mengenalkan budaya Indonesia. Oke, saya pingin sekali orang luar itu tahu. This is us, you know, like we do exist. Jadi saya ingin tahu bahwa orang Indonesia itu juga nggak kalah loh, gitu, dibandingkan dengan kalian semua ini, bukan hanya karena warna kulit gitu ya. Jadi saya sih memang pingin membuktikan bahwa we are more than you think. Oke, jadi pertama dari orang tua ya, pengaruh dari nenek, pengaruh dari ibunya sekalian, dan juga pingin memperkenalkan budaya Indonesia nih. Itu motivasi yang sangat-sangat bikin kita terinspirasi banget nih ya Ibu ya. Dan mungkin karena kita ngomongin Amerika nih ya Bu ya, pastinya Ibu sebelum di Amerika juga pernah beberapa kali untuk bekerja di luar negeri, seperti misalnya Australia. Nah mungkin dari Ibu sekalian bisa cerita dikit nih Bu, gimana sih pertama kali Ibu bisa meniti karir di Australia maupun di Amerika sendiri Bu? Jadi gini, karena keinginan untuk pergi ke luar negeri dan saya tahu bahwa kondisi keluarga saya bukan terlahir dari keluarga yang bisa mengirim saya ke luar negeri, oke? Jadi saya mencari kesempatan, mencari informasi, pergi ke British Council, ke universitas sendiri, mencari informasi gimana sih caranya saya bisa ke luar negeri tapi dengan biaya seminimal mungkin, oke? Kemudian saya pernah apply sebenarnya untuk AFS waktu Bina saya SMA, ya Bina Antar Budaya. Saya sebenarnya kepilih untuk pergi ke Jepang, tapi karena waktu itu ibu saya juga dapat beasiswa pada waktu yang bersamaan ke Inggris dan saya anak tertua, jadi saya ya udah gitu, let go. Jadi saya nggak berangkat karena harus mengurus adik-adik. Mending ibu saya yang pergi ke Inggris untuk dapat S2. Kalau nggak salah D3 atau S2 saya juga lupa nih. Terus akhirnya ya itu ada kesempatan youth exchange program. Waktu itu di bawah Mendikbud. Sekarang di bawah Kemenpora. Karena ada program pertukaran program pertukaran antar negara, dan saat itu ada pilihan program ke Kanada, Australia, dan SEAP, Jepang, kapal pemuda ASEAN dan Jepang. Kemudian saya pilih Australia karena waktu itu karena kesempatan aja dan timelinenya itu lebih make sense buat saya waktu itu. Karena kalau yang ke Kanada itu jauh lebih panjang, tapi kalau yang ASEAN Jepang terlalu pendek dan harus ada di kapal, dan saya tuh nggak bisa di kapal. Saya tahu bakal sisik banyak gitu. Jadi saya pilih Australia. Alhamdulillah saya terus mengikuti tes, akhirnya terpilih kan. Nah di program pertukaran pemuda itu, baik ke Australia ataupun ke Kanada, itu ada kesempatan untuk magang kerja, gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk magang kerja sesuai dengan bidang yang kita minati. Karena waktu itu memang cita-cita saya itu, ya itulah salah satu karena kepingin mengenalkan budaya Indonesia, kepingin memberikan informasi ke dunia luar bahwa kita itu eksis, kita itu ada gitu. Salah satunya itu lewat komunikasi kan, lewat media massa. Yes. Makanya saya pilih itu. Kemudian saya dapat kesempatan magang di surat kabar di Bathurst, di New South Wales, dan juga kesempatan di radio lokal sana. Itu ya karena program itu saya bisa berkesempatan untuk magang kerja gitu.
Oke, berarti memang basicnya itu broadcasting ya, radio, kemudian media massa gitu ya Bu Ari. Nah sebenarnya ini tuh menjadi pertanyaan yang selanjutnya ya, bahwa Bu Ari ini kan ilmu komunikasi ya, saya pribadi juga ilmu komunikasi gitu. Tahu kalau misalkan pendidikan awal kita tuh memang non-tech, sedangkan orang itu kan tahu kalau misalkan Apple Inc. itu kan teknologi, jadi pasti orang itu mengarahnya ke sana. Kayak kok bisa Ibu Ari ini backgroundnya kan ilmu komunikasi, kok bisa bekerja di perusahaan yang teknologi, Apple Inc. lagi besar kayak gitu. Mungkin bisa dibagikan ceritanya Bu Ari. Ya, honestly, banyak yang bingung juga sih. Kok bisa sih masuk nanya melulu. But it's okay, I'm glad that you asked. Because here's the thing, setiap kali kita mendengarkan kayak nama-nama perusahaan tech gitu, kita langsung yang itu pasti semuanya lulusan software engineer gitu, pasti harus yang computer science. No, it's not. It's amazing that once you know what they offer, there are so many opportunities for non-computer science degrees. But go back ke pertanyaan tadi ya. Memang saya sejak SMA itu suka tech gitu. Jadi saya itu orangnya otodidak. Saya belajar kayak bikin website, mulai dari coding pakai HTML code ya waktu itu. Wow. HTML code, kemudian saya belajar WordPress, saya beli buku, kemudian waktu itu nggak ada YouTube ya, jadi ya belajarnya lewat buku, kemudian diaplikasikan gitu aja. Kemudian waktu setelah lulus kuliah, saya dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu NGO di bawah naungan USAID. Nah, di situ saya belajar banyak. Saya sempat belajar PHP, kemudian local area network, gimana LAN, WLAN dan sebagainya itu, kemudian kemana database, dan itulah yang membuat saya tuh semakin tertarik di bidang teknologi. Oke, jadi bener ya Bu ya, kalau misalnya pengalaman Ibu pertama kali itu adalah tertarik dengan teknologi terlebih dahulu, akhirnya itu yang menjabatani Ibu untuk berkarir pada saat ini ya Bu ya. Nah mungkin ini lanjut dari pertanyaan berikutnya tuh agak nyambung juga. Ini kan pertama kalinya Ibu untuk menjejakkan karir di Australia maupun di Amerika tuh menjadi pertanyaan sejuta umat. Gimana sih pada akhirnya tips untuk berkarir di luar negeri pertama kali Bu? Karena kita juga tahu dan paham juga kalau misalnya kita nggak punya pengalaman ataupun misalnya background orang tua ataupun sebagainya, kita juga pastinya bingung Bu untuk meniti pertama kali. Mungkin dari Ibu Ari punya tips untuk teman-teman hebat sekalian, gimana sih untuk berkarir di luar negeri pertama kali Bu? Ya, sebelum saya jawab itu, saya ingin menjembatani. Tadi kan saya memang tertarik di bidang teknologi ya. Jadi waktu saya dapat pekerjaan di Apple itu bukan sebagai nggak di bidang tidak secara IT-nya. Waktu itu sebagai interpreter awalnya. Jadi dimulai dengan bahasa. Ingat, saya memang tertarik dengan bahasa sejak kecil. Saya memang ada pengalaman gabung dengan EU dan European Union dan sebagainya itu sebagai interpreter. Kemudian Apple itu ada kesempatan untuk menjadi interpreter dan UI tester. Jadi di situ saya bermulanya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan, gimana caranya untuk berkarir di luar negeri pertama kali. Nah, begini. Kan ada banyak jalan ya, banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Ada yang lewat udara, lewat laut, lewat darat. Oke? Kendala di Amerika Serikat untuk langsung bekerja itu semua sudah tahu. Itu adalah visa. Oke? Karena kita pemerintah kita tidak mempunyai jalur khusus seperti misalnya kalau orang Kanada atau Australia bekerja di Amerika Serikat, mereka visa kerjanya itu lebih gampang ngurusnya. Mereka itu bahkan bisa dapat green card sebelum datang ke Amerika dengan sponsor company, gitu loh. Jadi untuk orang Indonesia itu memang sangat challenging untuk langsung ke Amerika Serikat. Nah,
gimana caranya? Oke, aku pingin banget ke Amerika Serikat. Aku pingin banget. Pertama, itu bisa melalui jalur pendidikan. Oke, jalur pendidikan apapun, baik S1 atau S2 dengan visa pelajar. Oke, dengan visa pelajar itu bisa ada kesempatan untuk magang kerja di sini. Oke, namanya OPT. Bisa magang atau bisa kerja part time. Nah, itu dicek lagi. Visa pelajar itu ada dua macam, ada yang J1 atau F1. I'm not an expert on that in that field. Jadi bisa dicek lagi dengan kedutaan besar atau di websitenya di US Embassy visa apa. Tapi memang setahu saya memang bisa untuk magang kerja. Baik itu magang kerja di university-nya atau di perusahaan lain. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk magang kerja, di sini tuh bedanya hiring manager atau company itu tidak melihat, oh ini intern ya, akan diperlakukan beda. Tidak. Either you are an intern, you are part-time worker atau full-time worker. You work for us. So you all have the same chance, the same opportunities. Okay? Jadi misalnya, oh aku part-time, aduh mana mungkin aku nanti bisa dipromosikan, atau mana mungkin aku bisa lebih kerjanya, nggak mungkin mereka nanti pasti melihat sebelah mata gitu. No, not at all. Ada banyak contoh best practices ya, success stories, sorry not best practices, success stories magang walaupun cuma 3 bulan di Apple atau di Google, but you showed it all, like you showed them who you are. Mereka dapat full time abis itu. Jadi mereka balik, nanti ditunggu. Aku baru lulus tahun depan, 1 tahun lagi, it's okay. We are waiting for you. Bayangin, perusahaan gede itu akan menunggu kamu untuk lulus. Terus begitu lulus kamu udah dapat kerjaan. Jadi ibaratnya belum lulus aja udah ada tawaran. Gitu. Nah, itu melalui pendidikan ya, jalur pendidikan. Terus, oke, misalnya, aduh aku sudah S1, S2 udah lewat. Ada nggak ya jalur lainnya gitu? Apalagi kalau yang profesional muda yang udah di advance career kan? Salah satu cara lain itu lewat perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional yang punya headquarters di Amerika Serikat, gitu. Oke, either headquarters atau branch yang besar di Amerika Serikat, ya. Misal mau kerja di FedEx, mau kerja Apple, misalnya targeting Apple aja gitu ya, targeting Apple. Bisa kerja di Apple di Singapura juga bisa, ya kan? Di Singapura dulu, atau multinasional lainnya yang ada di Indonesia. Nantinya biasanya multinational companies itu mereka punya global exchange program atau juga internal recruiting. Jadi ada teman yang dulu di China atau di Hong Kong, juga di Singapura, kemudian 2 tahun dia di sana apply ke Cupertino, dapat kerja. Dan disponsori semuanya, visa, green card semuanya disponsori. Karena kita sudah masuk kan ke company itu, gitu. Itu cerita. Jadi jalur pendidikan atau bekerja di multinasional. Banyak jalur-jalur lainnya, tapi saya nggak mau bahas itu. Misalnya, ya ini intermezzo aja ya, intermezzo. Kan bisa kita ke Tinder app, dating sama orang sini, just forget it, forget it. Do not go that way. Like, aduh, kalau gitu aku pengen menikah sama orang bule. No, don't ever think about that. Like for me, I recommend you just to choose either one, pendidikan atau bekerja di multinational company. Okay, so that's my recommendation. Oke,
terima kasih banyak Ibu Arya. Memang benar-benar banyak jalan menuju Roma ya. Itu tadi sudah cukup jelas sekali, mau lewat pendidikan maupun bekerja gitu. Memang kalau dari contoh yang tadi intern itu keren sekali sih di sana. Mungkin di Indonesia sudah mulai beberapa perusahaan menerapkan seperti itu, tapi tidak semuanya karena ada yang kadang magang atau intern itu masih tidak begitu dipandang gitu ya, tapi kalau di sana ternyata benar-benar diperhatikan kayak gitu. Ada satu lagi, intern di perusahaan besar seperti kayak Facebook, Apple, itu mereka ada intern challenge. Yang menang bisa langsung presentasi misalnya dengan CEO-nya. Jadi nggak main-main, dapat intern itu seperti dapat kerja. Seperti jaminan kamu sudah lulus, pasti kamu bisa masuk kemana aja gitu. Luar biasa sekali. Ini mungkin Ibu Ari juga sudah lama sekali ya di Amerika. Mungkin bisa sharing udah berapa tahun gitu di Amerika, dan pastinya mungkin bisa dibagikan juga kira-kira selama di Amerika ini tuh Ibu Ari shock culture-nya itu apa gitu selama memulai karir dan tinggal di luar negeri kayak gitu. Mungkin bisa di-share bareng-bareng gitu. Ya, saya pindah ke sini itu tahun 2000 sampai lupa 2005. Jadi berapa tahun? Gitu semuanya. Hampir 17 tahun. 17 tahun. Oh ya benar ya. Benar-benar. 5 tahun. Jadi 5 tahun. Tahun 2005 saya ke sini memang sempat mengalami up and down, nggak langsung bekerja di Apple, enggak gitu loh. Tapi kan cita-cita, mimpi itu boleh tinggi kan, ya kan, boleh tinggi. Cuman bagaimana kita menuju atau mencapai cita-cita itu. Jadi waktu saya datang ke sini itu juga walaupun sudah pernah ke Australia, tapi di sini itu juga tetap beda, gitu. Di sini beda culture-nya. Kalau kita di Indonesia kan ngelihatnya, alah sama-sama orang putih paling sama aja. No. Kebetulan sebelum ke sini itu saya belajar dulu. Saya tahu bakal ke California. Saya tahu bakal pindah ke daerah Silicon Valley. Saya baca buku tentang Silicon Valley dulu. Saya baca buku tentang California, tentang culture-nya. Saya sudah persiapkan diri saya sebelum menginjak kaki di bumi ini, di bumi California. Jadi misalnya, kalau kita makan di restoran, jangan lupa kasih tips. Kalau walaupun servisnya jelek, tapi minimal kalau jelek itu 10-15% misalnya gitu. Kalau bagus 18% minimal ke atas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian orang sini sukanya bagaimana kalau bicara, terus kemudian banyak orang Asia dari mana aja? Oh ternyata orang kayak Vietnam, orang dari China itu banyak gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah saya baca. Kemudian banyak orang Demokrat, ada beberapa Republikan di daerah sini. Terus apa itu Democrat and Republicans? Apa sih itu gitu? Jadi saya belajar dulu. Lumayan waktu datang ke sini, culture shock-nya itu nggak bikin saya panik atau bikin saya terkucil gitu. Memang aslinya saya orangnya pede ya, pedenya luar biasa. Pedenya luar biasa. Walaupun bahasa Inggris saya waktu itu beda karena waktu itu kan ke Australia, jadi terus terang bahasa Inggris saya itu agak-agak mirip pakai Australian accent waktu itu. Jadi orang-orang banyak yang nggak ngerti juga, kamu ngomong apa sih gitu, mana aksen Australia dicampur Jawa lagi kan, jadi agak bingung. Terus saya tapi melihat mereka itu respectful ya gitu. Jadi walaupun bahasa Inggris saya itu dengan aksen, pertamanya saya agak juga takut mau ngomong gitu ya. Nanti kalau salah gimana, kalau nggak pas gimana. Ternyata di sini banyak orang Rusia, banyak orang Prancis, mereka pede aja dengan aksennya. Orang Vietnam itu pede aja mereka gitu. Jadi terus saya yang waktu itu ada kayak takut-takut gitu, jadi berani gitu aja. Untuk soal makanan,
karena di sini itu multicultural, jadi saya nggak ada issue, ya. Tapi kalau misalnya waktu itu saya pindah ke daerah tengah, ke daerah Amerika Tengah, nah itu dia yang mungkin banyak isu, karena terus terang kan kalau di sini itu semuanya itu dikasih bacon atau pork, jadi kalau di daerah tengah. Tapi kalau di Silicon Valley itu karena multicultural ya, jadi sudah nggak ada begitu gitu loh. Malah justru banyak vegetarian food, ada halal food, ada Muslim food, ada yang mungkin nggak halal tapi nggak ada pork misalnya gitu loh. Jadi it's not an issue for me gitu. Oke, jadi pertama yang kita bisa highlight nih ya teman-teman ya, itu cita-cita tuh boleh tinggi nih teman-teman, tapi gimana cara kita usaha untuk mencapai mimpi tersebut. Terus yang kedua, sebelum kita mencapai ataupun memasuki daerah baru, alangkah baiknya kita persiapan dulu, riset dulu nih ya Bu ya. Apalagi sekarang udah ada internet. Dulu ibunya baca buku tuh banyak banget tuh, tebal-tebal buat tahu gimana si California, kayak gimana orangnya. Sekarang tuh udah gampang teman-teman, sekarang udah ada internet, teman-teman bisa riset dulu nih gimana sih kondisi tempat tersebut biar nanti kita nggak culture shock. Nah, dilihat dulu nih dari ibunya juga dari awal nggak culture shock karena udah riset dulu nih. Itu bisa sebagian tips yang sekiranya bisa diimplementasi ya buat teman-teman hebat sekalian sekiranya kalau misalnya ingin kuliah di luar negeri ataupun nanti kerja di luar negeri. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Bu, terkait dengan Universitas Langga dan karir Ibu. Nah, dulu kan Ibu di Ilkom nih. Sekiranya mungkin apa sih pembelajaran penting yang didapetin di Universitas Langga yang berpengaruh nih kepada karir Ibu sekalian di Amerika, Ibu? Oke. Terus terang, believe it or not, teori komunikasi waktu itu diajari sama Bu Mur ya. Teori komunikasi itu benar-benar kerasa. You know, what you say, watch what you say, right? Kemudian juga bagaimana influence orang. Bagaimana cara influence orang, ya kan? Kita diajarin kan di komunikasi. Selain itu ada ilmu statistik yang saya pakai. Kalau nggak salah itu termasuk dasar ya, ilmu dasar ya di FISIP kan. Itu statistik, itu masih ada hubungannya besar. Menurut saya begini loh ya, apapun yang kalian pelajari sekarang, kemudian atau apapun yang sudah dipelajari, kemudian kalian masuk ke dunia kerja, yang kalian pikir itu is not related. No, actually it might be related. It's just you do not realize it. Jadi banyak orang yang kamu itu ngapain dulu kuliah udah di Vkom, di komunikasi, terus sekarang kerja di Tekkan. Kalau gitu kamu bisa langsung masuk ke computer science misalnya. Ya, kalau belum tentu. Kalau aku masuk ke computer science misalnya ngambil computer science di ITS waktu itu, belum tentu aku bisa masuk ke Apple sekarang. Karena that's the way it is, Itu memang sudah kayak. Nah, ini nanti balik lagi ke fate kan. Ke fate kita. Itu kalau saya boleh ini ya, memang terserah yang tidak yang tidak bisa relate, yang tidak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu ibaratnya kita itu sudah digambar sama Tuhan, ini jalannya begini, oke? Kemudian tinggal kita tuh kadang begini, kadang sesuai, tapi mencong, terus ini lagi. Itu kalau itu saya percaya gitu. Jadi saya percaya ini sudah digariskan, tinggal kita gimana untuk kesananya. Jadi jangan berpikir buat apa aku kemarin kuliah di Fakultas Ekonomi, kemudian ini misalnya Fakultas Ekonomi, kemudian S2-nya misalnya bisnis, ternyata dia terus terjun di dunia agriculture, ya kan? Nah, nanti merasa ilmuku nggak terpakai dong. No. Coba lihat lagi. Kamu di agriculture, kamu sudah dapat ilmu tentang ekonomi. Kemudian kamu ngambil MBA. Kalau di agriculture berarti kan kamu bisa optimize. Gimana caranya ya kita punya agricultural system yang ekonomis, kemudian mungkin terintegrasi
dengan bisnis, dengan e-commerce, gimana ya caranya gitu loh, ngerti kan? Jadi kalian bisa menghubungkan. Nah, alhamdulillah saya punya ilmu komunikasi, alhamdulillah saya punya background komunikasi. Kemudian sekarang saya tinggal nambah, untuk saya berkarir di Apple, untuk saya kepingin bisa tetap dapat promosi, dapat acknowledgement. Berarti saya tinggal skill apa lagi ya yang saya tambahkan gitu loh. Jadi itu kalau mau mengkaitkan sesuatu, semuanya itu bisa terkait kok. Mau lulusan Fakultas Ilmu Budaya bisa kerja di Apple. Mau karena kita punya linguistik, kita punya localization. Kebetulan saya di UI UX localization producer. Jadi backgroundnya ilmu budaya, linguistik bisa di Apple. Backgroundnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa di Apple karena kan kita punya teknologi untuk health misalnya Apple Watch ada health integrated health apps seperti itu. Untuk memang banyak sekali lah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat tentang hey ini loh health app untuk begini-begini. Itu kan kita juga ada promotion, ada marketing. Nggak selamanya yang marketing di Apple itu lulusan marketing, tergantung apa yang dimarketingin gitu loh. Kalau dia di bagian health, mereka lebih seneng lulusan health. Kalau nggak percaya coba ke apple.com/jobs, ketik aja health, nanti kan muncul. Ketik aja keyword kalian misalnya, aku di FKM health kesehatan masyarakat, ketik aja pasti nanti muncul. Misalnya aku politik, aku ini linguis, ketik aja, nanti kan ketik aja keywordnya, nanti muncul. So it's not limited. Itu indahnya perusahaan-perusahaan multinasional di sini ya, di Silicon Valley, bukan cuma Apple, Google, Facebook dan sebagainya gitu. I hope that I answered your question. Sudah cukup terjawab ya sepertinya. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan gitu tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Ari, bahwa sebenarnya ilmu itu gak ada yang sia-sia atau terbatas ya, tinggal kita yang sudah terima apa itu kita kembangkan dan tambah lagi terus kayak gitu. Nah ini kan ngomong-ngomong tadi Andika juga sudah mention ya soal Ibu Ari pernah ikut berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa kayak gitu. Nah, dari organisasi dan UKM itu sendiri punya peran penting apa sih sebenarnya dengan karir Ibu Ari sekarang? Apakah berpengaruh atau kayak gimana gitu? Memang secara langsung tidak berpengaruh karena saat ini saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pada waktu kita mahasiswa, ya, mengikuti berbagai macam UKM, itu saran saya kalian itu ikut karena because you're happy of doing it, you enjoy it, and kalau kalian enjoy, happy, kemudian banyak mendapatkan manfaatnya. Misalnya saya ikut perisai diri ya, itu bukan saya nanti mau jadi aktor silat kayak Bruce Lee di sini kan, atau jadi action actress, atau saya ikut bridge itu pengen jadi atlet terkenal atau gimana gitu. Enggak, saya ikut karena saya senang dan itu saya bisa banyak berteman. Kemudian secara tidak langsung ini apa sih perisai diri itu kayak mengajarkan spontanitas itu loh, refleks yang spontan pada saat orang mau mendekat atau apa itu spontan gitu loh. Kita ada kayak defense-nya gitu. Dan itu yang saya ya kan, ada defense-nya, ada kayak mindset kita itu selalu defense gitu. Jadi don't let other people to put you down. Itu secara tidak langsung, walaupun nggak secara fisik, tapi itu build who you are. Kemudian misalnya ikut bridge, itu otak kan. Bridge itu ngitung kartu, itu bisa ngitung teman kita punya apa, lawan kita punya apa. Jadi kartu kan ada 13 gitu ya. Udah ngeluarkan semuanya, tinggal yang dipegang 3. Kita kan di bridge itu ada code.
Nah, kita bisa tahu. Jadi itu bisa membangun rasa sensitif. Kemudian brain kita itu, otak kita itu bekerja, berpikir. Nah, berpikir seperti yang what's there, what's here, apa yang di situ, apa ya. Jadi belajar untuk analisa, dan itu sangat dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan besar. Oke, kita itu sebelum menjawab itu kita analisa dulu. Sebelum kita present kita analisa dulu. Kita ngomong misalnya gini, oh iya, jadi kalau nggak ada ngomong kalau tidak salah itu 10% customer kita itu tidak bisa mengakses aplikasi yang baru kita bikin. Itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa ngomong kalau tidak salah. 10%, kalau tidak salah 10%. How did you come with 10%? How? Ya, harus dianalisa. Ada data statistiknya. Nah, ya itulah. Itu salah satu contoh. Nggak tahu kalau ini hopefully saya bisa menjawab pertanyaannya. Jadi itu yang saya dapatkan dari mengikuti berbagai macam UKM selama saya mahasiswa. Oke, sebenarnya kuncinya itu adalah ikutin sesuatu yang kita suka nih. Seperti misalnya Ibu Ari sendiri ikut kegiatan bridge, terus juga ada percaya diri. Sebenarnya apapun yang kita ikutin tuh akan bermanfaat pada akhirnya tanpa kita sadari. Misalnya kayak mungkin dulu Ibu Ari ikut UKM pencak silat gitu misalnya. Mungkin sekarang bisa lebih peka gitu, ataupun kayak lebih sensitifnya tuh lebih refleksinya lebih main gitu. Ataupun kita bisa memahami analisa lebih baik dengan misalnya ikut bridge. Jadi kuncinya adalah ikutin sesuatu apa yang kalian suka. Nah mungkin bisa jadi hal yang terakhir nih Bu. Mungkin dari Ibu Ari bisa menyampaikan closing statement nih buat teman-teman orang hebat yang lagi mendengar podcast kita pada hari ini gitu ya. Mungkin closing statement dari Ibu, mungkin kayak pesan ataupun apapun yang bisa disampaikan kepada teman-teman hebat sekalian Ibu. Kalau saya tuh punya motto, ingat gak dulu kalau dibilangnya kan sky is the limit ya. Yes. Kalau saya bilang sky is not the limit. Itu buktinya si Elon Musk ngirimkan ke planet Mars. Semuanya sekarang berlomba-lomba melebihi sky, melebihi langit. Udah tujuannya udah planet Mars, yang lain lah. Jadi sky is not the limit, oke. Kemudian selalu believe it in yourself, oke. Dan jangan percaya pada sesuatu sebelum kalian melihat dan merasakan sendiri. Oke. Sekarang itu kan komunikasi itu kan dari mana-mana ya. Sosial media itu kan informasinya tuh beda dengan zaman saya dulu kan. Sekarang itu sosial media tuh kayak nggak ada batasnya. Ada orang posting begini, posting begitu. Itu sekali lagi, apalagi kalau yang mahasiswa komunikasi. Oke, ini pesan buat komunikasi. Ya, kalian itu kan udah belajar sumber yang terpercaya yang mana. Kalau misalnya ada postingan teman atau postingan seseorang tentang sesuatu, jangan langsung percaya, dilihat dulu dong sumbernya, referensinya dilihat dulu. Nggak jelas.com kan masa dipercaya. Yeah. Terus hanya karena ada artis TikTokan bilang sesuatu langsung percaya gitu. No, you are smarter than that. Come on, ya. Buat anak-anak milenial yang sekarang, jangan cepat menyerah, jangan mudah percaya, tetap terus belajar. Terus kemudian buat teman-teman yang mungkin ada yang generasi Gen X atau sebelumnya yang seusia saya, tetap belajar. Sampai sekarang ini cuma untuk ini aja ya, sekedar intermezzo. Saya sekarang belajar Python, saya juga belajar automation, saya belajar scripting, gimana caranya automate a workflow, gimana caranya kita itu nggak harus manual lagi, seperti itu. Automation, AI, itu teknologi, bukan teknologi depan. Banyak yang kan bilang AI is our future. No, AI is now. Not future anymore. AI is now. Is now. Is happening. It's happening. Gitu. Itu aja.
kasih banyak. Closing statement-nya ini semoga bisa diingat terus ya, dicatat sama seluruh teman-teman hebat pada pendengar podcast kali ini kayak gitu. Nah, sayang sekali waktu kita sudah hampir selesai, tapi sebelum itu mungkin kita santai-santai nih sama Ibu Ari dengan bermain games. Jadi ini kita sudah menyiapkan games, mungkin simple aja ya, seperti tebak gambar gitu Ibu Ari. Jadi nanti Ibu Ari menebak gambar yang akan ditampilkan di layar. Kemudian nanti Ibu Ari menebak itu gambar apa. Nah, nanti Ibu Ari menebaknya setelah gambarnya itu hilang kayak gitu. Jadi tunggu gambarnya hilang, nanti Ibu Ari. Gampang, tenang aja Ibu Ari, tenang. Ini semua berkaitan dengan Ibu Ari kok. Jadi pasti Ibu Ari bisa menjawab. Oke. Nggak deg-degannya ini gambar yang mana ya, begitu? Oh. Gampang Bu, gampang banget. Ini pasti sesuatu yang sudah kita bicarakan dari tadi Bu. Iya, benar gitu. sekali. Oke, mungkin silakan. Oke, gambar pertama kira-kira ini apa Bu? Ini sebuah gedung warna oranye. Waduh, ini gampang banget ya Ibu ya. Sudah terlihat sekali. Oke, mungkin dari Ibu. Aku jadi terharu soalnya ngeliatnya, jadi ingat zaman-zaman dulu gitu loh. Ingat ngapain aja di gedung itu. Oke, mungkin dari Ibu Ari bisa langsung menjawab Bu. Itu gedung apa Ibu? Gedung FISIP. Waduh, oke, bener banget Ibu. 100 buat Ibu Ari. Yeay. Itu memang bener Bu, gedung FISIP. Sekarang gedung FISIP lagi mungkin kayak sedikit trivia aja Bu ya, intermezzo dikit, kayak UNER lagi direnovasi Bu. Jadi kayak banyak pembangunan-pembangunan baru yang sekiranya membuat UNER lebih bagus. Mungkin kalau misalnya Ibu datang ke Indonesia, boleh banget Bu main ke UNER gitu ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke games kedua nih. Gambar kedua kira-kira apa nih? Pasti gampang banget nih Bu. Waduh, ini sudah terlihat jelas patung berbentuk. Iya, patung Surabaya. Suragenbaya. Iya. Oke, jadi jawabannya apa Bu tadi? Surabaya, patung Surabaya yang di dekat kebun binatang ya itu ya? Iya, betul benar sekali. Bener banget. Oke, jadi itu sebenarnya patung ikon Surabaya itu ada buaya dan gambar hiu ya. Itu menunjukkan bahwa lambang dari ikon Surabaya. Oke, mungkin itu tadi gamesnya Yasmin ya? Yes, benar banget. Mungkin sebagai penutup juga, karena waktu kita juga nggak banyak, mungkin Bu Ari juga butuh waktu untuk beristirahat dan juga mengurus kegiatan di rumah kayak gitu ya. Karena tadi juga sempat mention kalau memang Bu Ari harus mengurus semuanya kayak gitu. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Ibu Ari hari ini. Dijamin pendengar, teman-teman hebat semuanya tercerahkan karena sudah dapat ilmu dan juga tips-tips yang membangun, juga bisa membuat kita berani untuk mulai berkarir di luar negeri tanpa rasa takut. Jalannya juga banyak. Tadi juga sudah disebutkan sama Ibu Ari bahwa banyak jalan menuju Roma. Bisa melalui pendidikan maupun karir kayak gitu. Betul nggak sih Diko? Bener banget Yasmin. Dan pastinya don't limit yourself teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kita memang punya mimpi, kejarlah mimpi-mimpi setinggi langit. Karena sebenarnya di atas awan itu masih ada awan gitu. Jadi jangan sampai kalian dibatasi dengan limitasi tersebut. Jadi kejarlah mimpi kalian karena kita nggak ada yang tahu. Kayak misalnya tadi Ibu dari Ilkom terus tiba-tiba pindah ke Apple Store dan itu pun jadi UI dan UX itu kan sesuatu yang wow, mind blowing banget gitu. Jadi kayak jangan limitasi diri kamu sendiri dan pastinya ikutin apa yang kalian suka. Join whatever you want, whatever make you happy, karena itu bisa membuat kalian itu lebih bersemangat untuk mengejar mimpi kalian. Begitu kira Yasmin. Dan pastinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ari ya, sudah meluangkan waktunya yang cukup menginspirasi kita semua ini. Dan pastinya kita langsung saja nih Yasmin, apa selanjutnya? Oke, mungkin sudah langsung aja terakhir ini kita sebagai penutup ya. Terima kasih banyak, tadi juga kita sudah banyak terima kasih ke Ibu Ari, untuk para pendengar semuanya. Terima kasih banyak. Mungkin langsung saja saya Yasmin Elisia dan saya Diko pamit dan sampai jumpa di episode podcast Unit selanjutnya. Bye bye.